Penggerak. Bertemu lagi dengan saya Yunita, guru dari SD Negeri 050695 Batang Serangan, Kabupaten Langkat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai 2 orang kepala sekolah untuk memenuhi tugas dari modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Oke, selamat menyaksikan. Salam Guru Penggerak. Assalamualaikum Pak, bagaimana kabar Bapak hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar baik, sehat walafiat Bu. Kebetulan saya ada tugas untuk wawancara beberapa kepala sekolah ini Pak, terkait dengan praktik pengambilan keputusan dengan menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah. Nah, hari ini saya izin untuk mewawancarai Bapak ya. Oh, silakan Bu. Jika ada yang bisa saya bantu, akan saya bantu Bu. Terima kasih Pak. Jadi begini Pak, selama menjadi kepala sekolah SD Negeri 050695 ini, adakah satu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, boleh nggak Bapak menceritakannya kepada saya beserta cara penyelesaian masalah tersebut? Oh, sebenarnya banyak sih Bu, masalah yang menimbulkan dilema di sini. Salah satunya pada saat penerimaan siswa baru. Seperti Bu Yuni ketahui, tahun ini siswa yang mendaftar di SD Negeri 050695 ini menurun. Tahun ini kita hanya memperoleh 20 siswa. Dengan jumlah tersebut, maka kita hanya membuka satu kelas Bu. Padahal Ibu tahu sendiri kan, kita memiliki 8 orang guru kelas. Dengan demikian, terjadi kelebihan guru pada tahun ini. Padahal, beberapa guru kita sudah bersertifikasi dan beberapa lagi adalah guru honorer. Jadi saya bingung saat itu, antara memberhentikan guru honorer atau mempertahankan mereka. Padahal kondisi kelas yang sudah tidak memadai. Oh, begitu ya Pak ya. Lantas keputusan apa yang Bapak ambil pada saat itu Pak? Keputusan yang saya ambil, saya bersama guru-guru untuk mempertahankan guru honorer yang ada dengan konsekuensi menjadi guru bidang studi. Wah, keputusan yang sangat bijaksana sekali itu ya Pak ya. Nah Pak, jadi begini. Dalam modul yang saya pelajari, ada 2 jenis dilema Pak, yaitu dilema etika dan bujukan moral. Nah, kalau menurut Bapak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul ini? Mana yang berupa dilema etika dan mana yang berupa bujukan moral Pak? Kalau itu Bu, biasanya saya lihat dulu kasusnya. Jika kasusnya itu kerana hukum, berarti itu bujukan moral. Jika itu tidak berhubungan dengan ranah hukum, maka itu adalah dilema etika. Oh, berarti seperti kasus dilema etika yang Bapak hadapi tadi ya? Apakah akan mempertahankan guru honorer atau memberhentikannya? Nah, di mana keduanya keputusan yang benar atau tidak melawan hukum ya Pak ya? Iya, betul Bu. Nah Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan terutamanya untuk kasus-kasus dilema kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Menurut saya, lebih memilih nilai-nilai kebajikan yang harus dijunjung tinggi Bu. Karena dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan seperti keadilan, kemudian kejujuran, kemanusiaan, dan lain-lain, maka kebenaran itu sendiri akan mengikutinya. Oke Pak, nah Pak, adakah langkah-langkah atau mungkin strategi seperti apa yang Bapak biasanya lakukan dalam menyelesaikan masalah dilema seperti ini Pak? Untuk masalah seperti ini, biasanya saya memerlukan 3 tahapan. Yang pertama, saya akan mengkonfirmasi masalah kepada yang bersangkutan. Nah, yang kedua, saya akan berdiskusi dengan guru-guru. Nah, yang ketiga, saya akan merefleksikannya. Bagaimana kalau saya berada di posisi mereka? Hal seperti apa yang saya inginkan atau saya ingin diberlakukan seperti apa? Oke Pak. Nah Pak, ada nggak Pak hal-hal apa yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Untuk itu apa ya Bu ya? Saya rasa semuanya akan efektif jika kita komunikasikan dengan baik kepada semua pihak yang berkepentingan.
sehingga mereka itu tahu apa yang terjadi kepada kita dan kita tahu apa yang terjadi kepada mereka. Oke Pak. Nah Pak, adakah yang menurut Bapak yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Tantangannya cuma satu, Bu, yaitu jika kita tidak ada keterbukaan dari salah satu pihak. Jadi kasus-kasus dilema ini membutuhkan keterbukaan dari semua pihak dalam menyelesaikan masalah itu. Nah Pak, apakah Bapak memiliki tata kala atau penjadwalan tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika Pak? Maksudnya begini, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya atau memiliki prosedur tertentu Pak untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika tersebut Pak? Untuk jadwal sih mungkin tidak ada, tapi kalau prosedurnya jelas. Seperti kasus yang saya sampaikan tadi, saya memerlukan diskusi terlebih dahulu dengan guru-guru. 2 langkah itu saya ambil untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak, Bu. Oke Pak. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor yang mungkin yang selama ini dapat mempermudah Bapak dalam mengambil sebuah keputusan untuk kasus-kasus dilema etika, Pak? Iya, tentu ada, Bu. Biasanya saya berkonsultasi dengan guru-guru dalam pengambilan keputusan penting, terutama yang berhubungan dengan kepegawaian. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak. Dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan sebuah masalah yang menimbulkan dilema etika, Pak? Yang saya ambil tuh, Bu, intinya kita harus selalu membangun jaringan komunikasi yang baik dengan banyak pihak. Kita juga harus membangun rasa empati kepada orang yang bekerja sama dengan kita. Dengan demikian, kerjasama kita dalam mewujudkan pendidikan yang baik dan menyenangkan bagi murid itu dapat terwujud. Mungkin seperti itu, Bu. Oke Pak, Bapak, terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya dan kesediaannya dalam menjadi narasumber wawancara saya hari ini Pak. Iya, Bu Yuni, sama-sama. Saya juga senang bisa membantu Ibu. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Assalamualaikum Pak. Bagaimana kabar Bapak hari ini Pak? Waalaikumsalam. Kabar baik, Bu. Nah Pak, jadi izin ya Pak ya, saya ingin mewawancarai Bapak ini mengenai masalah-masalah dilema etika dan bujukan moral yang mungkin pernah terjadi selama Bapak menjabat jadi kepala sekolah ini Pak. Jadi Pak, selama Bapak menjabat jadi kepala sekolah, ada nggak masalah-masalah dilema etika ataupun bujukan moral yang bisa Bapak ceritakan yang selama ini pernah terjadi Pak? Untuk masalah itu, Bu, biasanya itu terjadi ketika kita mau pembagian rapot di kenaikan kelas. Di situ tuh ada yang buat bingung antara mau dinaikkan atau ditinggalkan. Kalau kita tinggalkan kayak mana, kalau kita naikkan itu ya nilainya kurang memadai. Biasanya untuk dinaikkan itu dikasih tugas-tugas remedial untuk menambah nilainya. Oh gitu ya Pak ya. Jadi kalau tidak dinaikkan ya gimana? Mau dinaikkan nilainya nggak sesuai KKM gitu ya Pak ya? Iya, Bu. Nah itu Pak, dari contoh masalah Bapak itu tadi, bagaimana Bapak mengidentifikasi Pak kasus-kasus itu merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Dengan berdasarkan kasus tersebut, Bu, di situ ada dilema etika karena harus memutuskan di antara pilihan yang sama-sama memiliki alasan yang masuk akal. Sehingga untuk identifikasinya itu antara dilema etika dan bujukan moral, kita lihat dari alasan pembuatan keputusan. Jika alasan masuk akal dan dibenarkan, maka masuk ke dalam dilema etika. Sedangkan jika alasannya tidak sesuai, maka itu masuk ke dalam bujukan moral. Oke Pak, jadi selama ini
bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, Pak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak. Untuk kasus ini, saya biasanya mengambil keputusan itu melalui musyawarah dengan guru-guru dulu, Bu. Oh, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan, Pak, selama ini, Pak? Langkah yang biasa saya lakukan itu mengajak guru-guru untuk diskusi, Bu, dengan melalui rapat internal. Oke, Pak. Nah, Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Hal yang saya anggap efektif itu, Bu, dalam pengambilan keputusan adanya tindakan preventif sebelum terjadi permasalahan. Iya, oke, Pak. Nah, Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan, Pak, dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak alami, Pak? Tantangan yang saya alami dalam pengambilan keputusan ini itu biasanya kurangnya ketegasan jika dihadapkan dengan persoalan yang melibatkan kemanusiaan. Nah, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau penjadwalan tertentu, Pak, dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, Pak? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak jalankan, Pak? Kalau untuk jadwal itu biasanya nggak ada, Bu, jadwal-jadwal tertentu, biasa langsung saja diselesaikan. Dan prosedurnya itu untuk menyelesaikannya itu biasanya dikoordinasikan dulu dengan seluruh guru. Oke, gitu ya, Pak ya. Nah, Pak, ada nggak seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Kalau untuk membantu dan mempermudah itu biasanya ya rekan-rekan guru, Bu, yang mungkin mudah untuk diajak sharing, cepat tanggap, gitulah itu, Bu. Oh, jadi di dalam lingkungan sekolah itu aja saja ya, Pak ya. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan, Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik atau Bapak ambil dari pengalaman yang Bapak selama mengambil keputusan tentang dilema etika selama ini, Pak? Untuk pembelajaran saya ya, Bu, yang saya ambil itu tidak semua yang kita anggap benar itu benar, karena harus dilihat dari berbagai sisi. Oke, Pak, baik sekali, Pak. Terima kasih sekali, Pak, untuk waktunya, untuk wawancaranya hari ini ya, Pak ya. Sudah membantu saya untuk menyelesaikan tugas dari guru penggerak saya ya, Pak ya. Ya, Bu, sama-sama, Bu. Oke, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Bu.